Salam jumpa rekan trader semuanya, kembali lagi seperti biasa senantiasa bersama Maurits, bersama market di analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 25 Februari. Rabu yang sangat ceria buat rekan trader semuanya. Dan seperti biasa kami dari Amarket selalu hadir memberikan analisa buat rekan trader agar setidaknya rekan trader punya sedikit informasi dalam nanti terjun langsung dalam dunia trading buka posisi pada hari ini. Oke rekan trader, seperti biasa kita akan membuka hari yang sangat luar biasa, tapi sebelumnya kita melihat dulu ya, sebelum kita masuk di tema-tema yang sangat luar biasa, alangkah baiknya kita melihat apa yang terjadi pada perdagangan hari kemarin. Setelah itu kita melangkah di tema harian dan kita akan mencoba memprediksikan pergerakan pasar hari ini. Dan rekan trader, untuk pergerakan pasar hari kemarin, saya mau bilang buat rekan trader bahwa kita akan lihat dari indeks dolar Amerika. Kemarin indeks dolar Amerika luar biasa. 97,674 adalah level tertinggi yang terjadi walaupun sempat koreksi, tapi akhirnya dia menutup perdagangan di seputaran 97.588. Untuk Euro USD agak sedikit tertekan walaupun ya pergerakannya sangat datar sebenarnya kemarin ya, naik turun, masih melihat momen untuk kenaikan dan kenaikan itu terjadi pada hari ini. Dan kita lihat dia bergerak kemarin dan menutup perdagangan di seputaran 1.1709. Begitupun juga untuk pound sterling, walaupun sempat naik ke posisi 1.35346, tapi akhirnya dia menutup perdagangan agak sedikit melemah di seputaran 1.34814. Sedangkan rekan trader, untuk gold, rekan trader bisa lihat bagaimana gold bergerak sangat luar biasa. Rekan trader, kita lihat gold sangat luar biasa tertekan ya. Luar biasanya itu gold tertekan rekan trader hari kemarin ya. Ini pergerakan yang sangat luar biasa untuk rekan trader semuanya. Bagaimana gold kemarin itu tertekan sangat luar biasa hingga turun sampai menembus level 5092 seperti yang saya prediksikan. Kemarin saya prediksikan sih dia berada sekitar 5119 sih, tapi rupanya dia lebih rendah lagi hingga level 5092. Ini luar biasa rekan trader. Dan rekan trader bisa lihat untuk USD yang Jepang sangat luar biasa pergerakan yang terjadi. Kemarin dia naik hingga level ketinggian maksimum dalam minggu ini hingga menembus level 156.228. Pergerakan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa yang terjadi pada USD yang Jepang. Dan rekan trader, untuk tema kita hari ini ya, kita coba langsung masuk di tema harian kita hari ini rekan trader ya. Untuk tema harian kita hari ini saya mencoba untuk mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa, di mana tema ini masih tetap ya, sebagai pencinta gold ya, meneliti tentang gold. Waduh, emangnya ijazah doang bisa diteliti, gold pun juga saya teliti rekan trader ya. Sebagai peneliti gold, wah. Tema yang coba saya angkat hari ini adalah masih seputaran gold seperti biasa. Saya belum bisa move on, masih sangat cinta terhadap gold, makanya memberikan analisa, memberikan informasi terhadap tentang gold pada rekan trader semuanya. Untuk tema yang saya angkat hari ini adalah tentang emas menguat imbas permasalahan tarif dan geopolitik. Nah, ini dia. Emas kembali lagi menguat. Kemarin emas turun sampai level terendah 5092. Itu adalah imbas dari profit taking yang terjadi. Pasar melihat keadaan, pasar mengambil untung, dan terjadi adalah pelemahan pada emas. Tapi hari ini emas perlahan namun pasti rekan trader mengalami pergerakan yang sangat luar biasa. Kita lihat rekan trader di platform bagaimana emas telah kembali lagi, gold ini naik kembali lagi ke level 5208. Walaupun ya sekarang agak sedikit tersendat 5185, tapi setidaknya
Percobaan pertama 5.200 telah ditembus. Kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi pada emas ini sudah memang pertama dari judulnya saya udah bilang dari sisi tarif dan geopolitik. Tarif kita bisa lihat bahwa bagaimana Donald Trump kembali lagi pasca kemarin perdebatan Mahkamah Agung membatalkan tarif, tapi Donald Trump kembali lagi mengancam bahwa dia memberikan lagi tarif 10% apabila negara-negara tidak mengikuti, dia naikkan lagi 15%. Dan ini sudah barang tentu angin segar buat emas. Emas akan naik rekan trader, dan itu kenyataan seperti kayak gitu. Yang pertama rekan trader. Dan yang kedua, kalau kita lihat dari sisi geopolitik, kita lihat bahwa semakin memanas di kawasan Timur Tengah. Dan sekarang perundingan babak keempat sedang dilakukan hari ini antara Amerika dengan Iran. Dan kita akan lihat bagaimana perundingan itu terus terjadi rekan trader. Kalau umpamanya perundingan itu menghasilkan sesuatu yang positif, ya luar biasa rekan trader. Tapi kalau perundingan itu kembali deadlock dan pergerakan geopolitik semakin memanas, ini artinya emas akan naik ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu sekarang emas benar-benar wait and see dan terus melihat apa yang terjadi. Kita lihat juga rekan trader bagaimana pidato yang dilakukan oleh Donald Trump barusan pagi tadi jam 9. Intinya Donald Trump dalam pidatonya rekan trader, Donald Trump sudah sangat jelas menyatakan bahwa Amerika ini udah kembali ke jalurnya yang menjadi terbesar dalam sejarah. Ya, Amerika mempunyai perbatasan yang sangat kuat dalam sejarah Amerika. Ekonomi tidak pernah menggeliat seperti ini sebelumnya. Oh, ini tipikal orang yang sangat positif ini Donald Trump ya. Dan kita bisa lihat bahwa ada sesuatu kalimat yang dikatakan oleh Donald Trump yang mempunyai peluang sangat besar ke depan adalah tentang bagaimana Donald Trump berusaha supaya inflasi itu ditekan ya. Dan untuk bisa menekan itu setidaknya kan harus suku bunga yang rendah. Nah, dari sini kita bisa melihat celah bahwa dia sangat menyetujui hal itu dan dia memilih seorang gubernur sentral bank karena dia mengharapkan dalam kepemimpinan dia suku bunga bank itu harus rendah. Sehingga dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan, kita bisa memprediksikan bahwa apabila nanti pada bulan Mei setelah pasca Jeremy Powell sudah tidak menjadi gubernur sentral bank, akan hadir seorang gubernur sentral bank baru yang mungkin Kevin Warsh ya, kemungkinan besar, dengan asumsi bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan di situ dan suku bunga rendah akan selalu ada rekan trader, sehingga di sini angin segar buat emas. Angin segar. Emas kemungkinan akan bergeliat sangat seksi itu sekitaran bulan Mei rekan trader. Juni, Juli. Nah, sekitaran bulan itu di saat pergantian ketua The Fed. Kalau untuk sekarang kita tahu dengan kepemimpinan Jeremy Powell yang selalu melihat terhadap data, ya akan sangat wait and see ya. Waduh, sampai kejedot ini sama Mike ini. Akan wait and see rekan trader. Oleh karena itu kita akan lihat ya mungkin standar-standar aja pergerakan emas ya saat ini. Setelah dia main di level 100 turun ke bawah, sekarang dia naikin lagi sedikit 5.100. Kemarin 5.000 turun ke bawah, sekarang udah 5.100. Oke, setelah 5.100 dia mencoba 5.200. Nah, kemungkinan besar percobaan 5.200 ini akan terus berlanjut dalam beberapa minggu ke depan. Dia akan naik 5.200, dia akan turun 5.100 sampai 5.000, dia naik lagi. Tapi secara garis besar emas ini masih rally. Rally Paris Dakar sampai di Merauke pun juga akan dilakukan oleh emas. Oleh karena itu saya mau bilang buat rekan trader bahwa tetap pada jalur, emas ini akan tetap naik. Dan kemungkinan besar emas ini akan terus berusaha untuk mencoba mencapai rekor tertinggi sebaru setelah beberapa bulan yang lalu menembus level 5.596. Dan saya sangat yakin 100% emas akan menyentuh level tersebut dan melewati level tersebut. Tapi ada tapinya. Tapinya itu adalah setelah gubernur sentral bank Amerika yang baru dilantik, ya menerapkan suku bunga yang rendah, melakukan beberapa kali pemangkasan tingkat suku bunga, dan saat itulah emas akan naik ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader, seperti biasa kata-kata saya, untuk kata-kata saya hari ini adalah tekanan yang terjadi pada emas hanya riak-riak kecil di tengah gelombang revolusi perdagangan yang sangat besar.
Oke rekan trader, thank you. Demikianlah tema kita tentang kenapa emas naik hari ini, karena pengaruh geopolitik, menanti pertemuan antara Iran dengan Amerika babak keempat, dan sudah barang tentu tarif Trump yang semakin membengongkan sehingga membuat emas naik ke level yang paling tinggi. Kenapa saya bilang membengongkan? Karena sekarang di Indonesia gara-gara itu sekarang lagi bingung semuanya. Kemarin presiden kita ke sana udah tanda tangan, tiba-tiba di tarif dibatalin sama MA. Waduh, sakit lah kepala kita di sini. Biarin aja, yang penting kan kita apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah, kita sebagai warga negara harus mengikuti, mentaati ya. Tapi apapun keputusan yang ambil sebagai seorang trader, yang penting kita harus bisa berusaha memperoleh cuan dalam trading kita. Emas mau naik, kita buy. Emas mau turun, kita sell. Yang penting cuan. Tapi untuk bisa cuan, kita harus menggunakan prediksi analisa yang tepat. Oleh karena itu, market hadir buat rekan trader. Panjang kali saya. Oke rekan trader, kita tutup aja. Sekarang kita masuk rekan trader ke tema kita, analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal kita dari indeks dolar Amerika. Pergerakan terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar, kalau rekan trader lihat bagaimana indeks dolar Amerika ini bergerak sangat luar biasa. Kita lihat bahwa agak luar biasanya terjadi penekanan. Secara teknikal pun juga sepertinya dia akan tertekan ini. Oleh karena itu analisa saya menyatakan bahwa indeks dolar Amerika minimal dia akan mencoba turun hingga level 97.224. Tenang, dia masih tetap bergerak di seputaran 50.97 ya. Oleh karena itu analisa saya dia masih tetap berada di antara level terendah 97.224 hingga level tertinggi di seputaran 97.513. Tapi analisa saya kebanyakan nanti rendah dia ini. Peluang naik kayaknya sangat kecil. Selanjutnya bagaimanakah untuk euro Uncle Sam dolar? Untuk euro Uncle Sam dolar kita bisa lihat rekan trader semuanya bahwa pergerakan terjadi pada euro Uncle Sam dolar hari ini sangat luar biasa. Kita bisa lihat semuanya bahwa euro Uncle Sam dolar hari ini agak sedikit menguat, dan analisa saya sedikit bisa memberikan suatu analisa buat rekan trader bahwa euro Uncle Sam dolar mau saya memprediksikan dia naik hingga 1.18184. Tapi harap diperhatikan, serangan balik mendadak dari pasukan NATO bisa membuat dia turun kembali lagi ke level terendah di seputaran 1.17894. Bagaimanakah untuk pound sterling? Kita lihat bersama-sama rekan trader pergerakan pound sterling. Nah ini dia rekan trader pergerakan pound sterling secara garis besar. Kalau kita lihat hari ini sangat luar biasa, serangan mendadak dari barisan sebelah kanan rekan trader. Oh ini gelandang kanan menyerang. Kita bisa lihat bahwa pound sterling akan memiliki pesona yang sangat luar biasa. Menurut analisa saya dia bisa naik ke 1.35372. Tapi saya tidak mau bilang dia sampai level tertinggi di sini, terlalu jauh kali itu kalau dia sampai level tertinggi. Tapi minimal 1.35372 bisa dicapai, dan asumsi saya apabila terjadi pelemahan dia bisa kembali melemah hingga level terendahnya itu di seputaran 1.34958. Selanjutnya, bagaimanakah untuk pergerakan gold? Nah, ini gold ini nih, benar-benar ini nih gold ini. Nah, untuk gold rekan trader, sesuai dengan analisa yang telah saya sampaikan bahwa saya melihat bahwa gold ini masih terus akan terjadi rally ya. Bukan cuma rally pada Dakar, tapi rally ini bisa sampai ke Manokwari rekan trader semuanya. Tapi analisa saya hari ini ya dia naiknya ya minimal ya. Kalaupun dia terjadi kenaikan hingga 5.247. Saya tidak mau bilang sampai 5.279 itu jauh, tapi 5.247 masih bisa tercapai. Dan hati-hati juga serangan balik mendadak ya selalu akan ada. Dia bisa melemah, sedikit koreksi rekan trader, kalau koreksi singkat bisa mencapai level terendahnya itu di seputaran 5.138. Intinya 5.100 masih bisa dalam genggaman. Untuk bisa turun sepertinya keluar dari 5.100 kayaknya masih jauh api dari panggang. 5.100 masih bisa terjadi. Wow, ini saya udah seperti orang jualan di TikTok aja ini ya. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita bisa lihat USD Yen Jepang hari ini. Pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini suam kuku ya.
naik dan turun, tidak mempunyai arah. Saya cuma bisa bilang bahwa dia ini agak suam-suam kuku sih sebenarnya ya. Ya dia naik dan turunnya nggak terlalu tinggi ya. Kalaupun dia naik ya sampai di 156.228, tapi saya lebih melihat bahwa dia ini masih punya peluang yang besar untuk turun rekan trader, hingga level yang paling terendah itu di seputaran 155.442. Oke rekan trader, inilah drama yang terjadi pada pergerakan pasar hari ini menurut prediksi kami, dan kita akan melihat secara teknikal fundamental untuk kalender ekonomi rekan trader. Kita bisa lihat dengan jelas ini bagaimana apa yang terjadi pada pasar hari ini. Kalau saya lihat hari ini kalender ekonomi setelah pidato dari Donald Trump barusan terjadi ya, setelah itu udah nggak terlalu ada, tapi harus diperhatikan malam nanti itu masih tetap akan ada statement-statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed. Barkin akan mengeluarkan statement pada pukul 20.30, pada pukul 23:00 akan ada pidato dari Smith. Nah ini harap diperhatikan oleh rekan trader semua. Pidato-pidato ini akan memberikan arahan terhadap pergerakan pasar ke depan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah rekan trader analisa yang coba kami sampaikan buat rekan trader. Kami berharap semoga analisa ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat terus. Selamat menikmati hari Rabu yang penuh dengan sukacita ini. Semoga bermanfaat analisa kami, dan kami berharap semoga rekan trader bisa gunakan analisa ini demi keberhasilan trading yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Tetap semangat terus rekan trader. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.